Shalom, puji Tuhan. Kita bertemu kembali dan saat ini saya akan bicara mengenai kita sebagai anak-anak Allah. Kita akan ambil perikop bacaan kita pada saat ini dari 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, pengharapan apa itu? Pengharapan melihat Kristus di dalam kehidupannya, itu menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Saudara, kita adalah anak-anak Allah. Oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, oleh kematiannya yang mati sebagai kita, dan Dia bangkit sebagai kita, sehingga kita sekarang bisa disebut anak-anak Allah. Kemudian di kitab Roma 8 ayat 15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi untuk menjadi anak Allah, Allah memberikan kita roh. Roh apa itu? Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita menerima roh yang dari Allah, yaitu Roh Kudus, sehingga oleh roh itu kita menyebut Dia Aba, ya Bapa. Saudara, waktu kita menerima roh itu, saudara, 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan kita menjadi ciptaan baru. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan dan khususnya hamba-hamba Tuhan, kita tidak boleh melihat jemaat yang sudah lahir baru itu sebagai manusia biasa. Di 2 Korintus pasal 5 ayat 16 mengatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi saudara, ada masa-masa di dalam kehidupan kita pada waktu kita baru mengenal Tuhan, kita menganggap perkataan menjadi seperti Kristus atau mengikuti Kristus itu hal yang biasa, seperti manusia biasa. Alkitab mengatakan tidak. Mengapa? Karena ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ini yang dimaksud 1 Yohanes 3 tadi, betapa besar kasih Allah sehingga kita disebut anak-anak Allah. Tapi tidak serta-merta saudara, Kristus yang ada di dalam kita itu bermanifestasi. Harus ada proses di mana kita mengeluarkan atau memanifestasikan Kristus. Secara singkat Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang memiliki firman-Ku, atau menyimpan firman-Ku dan melakukannya. Itu bahasa Inggris mengatakan, siapa yang memiliki dan menyimpannya, menyimpan tentu di dalam hati, maka dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku akan menyatakan diriku kepadanya, memanifestasikan. Jadi saudara, sekalipun Kristus itu ada di dalam kita, kita dipenuhi oleh kepenuhan Kristus, itu tidak langsung kita bisa berjalan menjadi seperti Kristus. Tapi kita sudah ditentukan untuk menjadi sama seperti Kristus. Ini yang dimaksud oleh Roma 8 ayat 29. Mereka yang dipilihnya dari semula. Kata dipilih itu sebetulnya bukan dipilih dalam pengertian sesungguhnya. Di situ dipakai kata for new itu adalah proginosko di dalam bahasa Girikanya, itu sudah diketahui dari awal. Jadi Allah sudah melihat jauh ke depan mereka-mereka yang akan menerima karya keselamatan Tuhan Yesus. Nah, mereka yang mau menerima karya keselamatan Tuhan Yesus inilah mereka yang sudah dipredestinasi atau ditentukan oleh Allah bahwa orang-orang ini akan menjadi seperti Kristus. Bagaimana caranya? Dua hal yang Tuhan Yesus yang Allah lakukan. Pertama, Allah mengirim roh anaknya kepada orang-orang ini yang sudah dilihat dari jauh, supaya mereka bisa memanggil Bapa. Yang kedua, orang-orang ini harus masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, dididik
di dalam kebenaran firman Tuhan, itu yang disebut dengan discipleship atau pemuritan. Jadi tidak langsung, saudara, tapi harus melalui proses belajar mengenal kebenaran. Sama halnya seperti jika kita, katakanlah kita ingin berlatih musik di satu institusi musik, saudara. Tentu guru sudah melihat bahwa anak-anak yang masuk mendaftar sebagai murid, mereka yang mau menjadi pemain musik, sudah dilihat bakatnya, baru bisa diterima. Kemudian dari mereka yang diterima ini, sudah bisa dipastikan mereka akan menjadi pemain yang handal. Tetapi tidak langsung menjadi pemain yang handal, harus melalui proses yang disebut dengan pemuritan atau pendidikan. Sama dengan waktu kita menerima Kristus, barang siapa yang menerima Kristus, Tuhan sudah melihat, maka kita masuk dalam proses pemuritan untuk menjadi seperti Kristus. Nah, itu sebabnya juga di kitab Efesus pasal 4, ayat 14 kita mulai, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing oleh rupa-rupa doktrin atau rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Ya? Jadi saudara, Kristus yang adalah kepala juga adalah sebagai kehidupan kita. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Ya. Hidup yang kujalani sekarang ini adalah hidup di dalam Kristus. Kristus hidup di dalam aku. Ya. Jadi Kristus adalah kehidupan kita. Dan semua yang kita pelajari tentang firman Tuhan membuat kita sebagai manusia Allah yang bertumbuh menuju seperti Kristus. Kita memanifestasikan Kristus. Bagaimana caranya, saudara? Di sini dikatakan bahwa kita bertumbuh, ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh. Di dalam bahasa Inggris dikatakan kebenaran di sini adalah truth. Ya, kita berpegang kepada truth atau firman Allah, kebenaran, sehingga kita bertumbuh menuju seperti Kristus. Itu sebabnya di Matius pasal 28 ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kuri itu besar, ya. Jadi kita diutus untuk memuridkan semua bangsa menjadi murid Tuhan, bukan murid kita. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu kita bertanya, bagaimana caranya kita memuridkan orang bukan menjadi murid kita? Di mana-mana kalau kita menjadi guru, itu adalah murid kita. Tapi di dalam Kristus tidak. Kita memuridkan orang, itu muridnya Kristus. Bagaimana caranya, Pak? Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi apa yang kita ajarkan adalah perintah Allah kepada orang-orang yang akan kita muridkan. Terus kita bertanya, kalau gitu, kalau memang kita mengajarkan perkataan, bagaimana caranya gitu ya? Dilanjutkan lagi, dan ketahuilah, ini caranya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya ayat ini juga memberikan kita jaminan bahwa proses pemuritan itu harus berjalan, yang utamanya adalah pemberitaan perkataan kebenaran. Ya, seorang hamba Tuhan besar yang memiliki banyak murid katakan yang belajar dari dia katakan begini, sekarang pemuritan banyak dialihkan dari fungsi utamanya memberitakan perkataan kebenaran, itu dialihkan menjadi relationship tujuan utamanya. Saudara, relationship adalah hal yang baik, dan itu selalu itu selalu menjadi ciri pemuritan. Tetapi yang utama dari pemuritan adalah perkataan kebenaran yang merupakan pewahyuan, itu harus sampai kepada setiap orang Kristen. Mengapa? Karena perkataan kebenaran itulah yang menguduskan setiap anak-anak Tuhan, memisahkan mereka dari dunia, dan mereka menjadi bagian dari kerajaan surga. Ya, itu sebabnya di Efesus 4 ayat 15 tadi dikatakan bahwa dalam segala hal, bahwa kita harus berpegang teguh kepada kebenaran
Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Tanpa berpegang kepada firman kebenaran, kita tidak akan pernah bertumbuh ke arah Kristus. Tidak akan pernah. Bahkan kita bisa menjadikan hal yang lain menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup berarti kehidupan kita. Ya. Orang bilang DNA kita. Saudara tahu DNA kita itu apa? DNA kita adalah Kristus, bukan yang lain. DNA adalah substansi terkecil dari kehidupan. Bahkan melalui DNA sekarang, seseorang bisa dilacak, dia ini keturunan siapa? Siapa ayahnya, siapa ibunya. Jadi itu betul-betul hal yang serius. Kalau kita bicara DNA, maka DNA kita adalah Kristus Yesus. Karena Kristus adalah kehidupan kita. Waktu kita lakukan segala sesuatu dalam Kristus, maka kita berkenan di hadapan Allah. Karena di dalam Kristus semua janji Allah adalah ya dan amin. Firman Tuhan di sini juga di Matius pasal 20 dikatakan, ayat 20, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan murid-murid Tuhan yang berjalan bersama Tuhan Yesus itu mengajarkan segala yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Tetapi ada seorang rasul yang tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yaitu Rasul Paulus, itu juga mengajarkan hal yang sama. Sebab dia katakan di dalam kitab Galatia 1 ayat 11, ini kesaksian Paulus, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Jadi Alkitab sangat strict sekali berbicara tentang pertumbuhan setiap orang Kristen itu adalah dari Kristus yang ada di dalam dia, itu menuju kepada kehidupan Kristus di dalam roh, jiwa, dan tubuhnya. Itu sebabnya pelayanan kita di dalam Kristus itu disebut pelayanan rekonsiliasi. Apa yang direkonsile? Atau apa itu reconcile, rekonsiliasi? Reconcile itu artinya kita ditukar menjadi sama. Menjadi sama dengan apa? Menjadi sama dengan Kristus. Dia menjadi yang sulung. Rekonsiliasi atau pendamaian di dalam roh kita disebut kelahiran baru. Kita menjadi ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Rekonsiliasi di dalam jiwa kita, itu kita ditransformasi dengan kita membaca firman Tuhan. Sehingga kita tidak memiliki lagi roh ketakutan atau penghukuman, condemnation, tapi kita memiliki power, ya. Kemudian memiliki kasih, dan juga ketertiban. Di dalam bahasa Inggris dikatakan sound mind. Nah, rekonsiliasi di dalam tubuh kita itu disebut dengan kesehatan ilahi dan kesembuhan ilahi. Jadi tiga-tiganya ini, saudara, harus direkonsile. Kalau kita baca di 2 Korintus pasal 6 dikatakan bahwa roh, jiwa, dan tubuh itu harus betul-betul dikuasai oleh Allah. Gitu ya. Jadi pelayanan yang kita dapatkan adalah rekonsiliasi. Nah, kembali lagi ke Matius pasal 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mengapa harus disertai oleh Tuhan? Karena Tuhan harus pastikan bahwa kita mengajarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita sebagai pemberita-pemberita, pembawa kabar baik. Mengapa? Karena dialah guru yang sebenarnya. Dia Tuhan dan dia guru. Jadi, saudara, kita hanya bisa menyampaikan apa yang orang yang kita wakili atau representasikan, yaitu dalam hal ini adalah Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada jemaatnya, yaitu murid-muridnya, itulah yang kita sampaikan. Kita tidak bisa menyampaikan yang lain. Itu sebabnya pelayanan pemuridan ini adalah termasuk seni pelayanan. Karena kita memuridkan orang menjadi bukan murid kita, tapi menjadi murid Kristus. Dan kita dimuridkan oleh orang lain juga, kita menjadi murid Kristus. Mata kita hanya memandang kepada Kristus. Dan kalau kita mau lihat, tujuan akhirnya adalah bahwa kita bertumbuh menuju seperti Kristus. Mengapa? Kita harus tahu ini alasan yang paling mendasar yang Alkitab tulis. Bahwa Allah Bapa menabur Yesus Kristus, anaknya yang tunggal,
mati di kayu salib, itu untuk menuai anak-anak. Atau Allah menabur anak untuk menuai anak-anak. Jadi kita adalah anak. Lihat betapa besar kasih Allah sehingga kita disebut anak-anak Allah. Di bagian lain Alkitab dikatakan kita anak-anak terang. Jadi Allah yang Allah tunggu adalah kita menjadi anak-anak bertumbuh. Kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran, tetapi anak-anak yang dewasa. Jadi puji Tuhan, sebagai anak kita bukan hanya sekedar memiliki relationship dengan Bapa kita. Setiap orang Kristen yang lahir baru, yang menjadi ciptaan baru memiliki relationship, tetapi di atas itu semua kita memiliki fellowship dengan Bapa kita. Itu sebabnya saudara, Allah rindu, ini adalah kehendak Allah untuk kita memanggil Dia Bapa. Di Matius 23, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Matius 23 ayat 1, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ini perkataan serius dari Tuhan Yesus, dia katakan begini, salah satunya adalah di ayat 9 dikatakan, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Dan ini perkataan Tuhan Yesus, di King James dicetak merah. Jangan kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Saya akan tunjukkan lagi di kitab Ibrani. Di kitab Ibrani pasal 12, ini bicara tentang bahwa kita semua memiliki hanya dua Bapa, hanya dua. Yaitu Bapa jasmani yang melahirkan orang tua kita di bumi, dan yang kedua adalah Bapa roh. Tidak ada Bapa di tengah-tengah itu. Tapi saya mau tunjukkan lagi. Ini sebabnya saya mau tunjukkan seni dari pemuritan. Ya. Di sini dikatakan, ayat 9, Ibrani 12 ayat 9, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Siapa mereka di sini? Bapa jasmani kita. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup? Jadi yang memberikan hidup itu, yang memberikan roh itu, yang memberikan roh Kristus di dalam kita adalah Bapa segala roh, yaitu Bapa kita di surga. Tetapi saudara, pada waktu Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita untuk memuridkan orang, itu kita disebut sebagai Bapa rohani, dan Rasul Paulus memberikan kriteria seorang Bapa rohani. Ya, kita buka 1 Korintus pasal 4, ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik di dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi seseorang hanya bisa menjadi bapa di dalam Kristus jika dia memberitakan Injil. Mengapa? Injil adalah power atau kuasa Allah. Kuasa Allah yang bagaimana? Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Bahasa Inggris katakan, for I'm not ashamed. Aku tidak malu akan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi Injil adalah power yang memindahkan seseorang dari kerajaan gelap, diselamatkan pindah ke dalam terang, dan orang yang memberitakannya itu diberi kuasa oleh berita yang dia bawa itu menjadi bapa rohani atau bapanya di dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk memuridkan orang ini menjadi murid Tuhan, bukan murid dia. Jadi itu sebabnya saya katakan ini adalah seni. Setiap kita akan mengalami itu. Nah, selanjutnya isi dari pengajaran yang diajarkan oleh seseorang hamba Tuhan atau seorang yang menjadi bapa di dalam Kristus Yesus atau seorang lain, itu kontennya adalah perkataan kebenaran yang diwahyukan atau diajarkan Tuhan Yesus. Itulah yang ditulis oleh Rasul Paulus dari 1 Korintus sebagian besar sampai 2/3 perjanjian baru.
Sisanya ditulis oleh Yakobus, oleh Petrus, dan rasul-rasul yang lain. Itu semua adalah pewahyuan dari Kristus. Jadi dari mulai 1 Korintus sampai kitab Wahyu, itu ditulis oleh para rasul Kristus sebagai konten atau isi substansi dari pengajaran supaya setiap kita, saudara dan saya, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Itu kontennya. Itu sebabnya, saudara, kalau saudara search atau mencari kata murid di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata murid itu hanya sampai di Kisah Rasul. Setelah itu di 1 Korintus sampai ke Wahyu, saudara tidak akan pernah ketemu kata murid. Berhenti di Kisah Rasul. Tapi bukan berarti pemuritan berhenti di Kisah Rasul. Tidak, saudara, pemuritan tetap berjalan. Karena kita menjadi anak, proses anak mengeluarkan, memanifestasikan Kristus dalam hidupnya, proses itu disebut belajar atau menjadi murid. Itu tidak pernah berhenti. Tapi itu bukan yang utama. Jadi pemuritan bukan DNA kita. DNA kita tetap Kristus. Nah, mulai dari 1 Korintus sampai kitab Wahyu, itu adalah substansi pengajaran yang harus disampaikan kepada setiap murid. Itu sebabnya kata murid di situ berhenti. Memang ada muncul satu kali kata murid di dalam 1 Korintus pasal 15, ada satu kata murid muncul, ya, kita lihat sama-sama. Tapi tidak sedang menggambarkan bahwa di situ ada murid, karena kalimatnya seperti ini. Ini Paulus sedang menceritakan bagaimana bahwa ayat 1 Korintus 15 ayat 5, bahwa ia, yaitu Yesus, telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ini satu-satunya kata murid muncul di kisah 1 Korintus. Setelah itu sisanya tidak ada lagi sampai Wahyu. Jadi saya mau ulangi, saudara. Di dalam kita ada roh yang Allah taruh supaya kita memanggil dia Bapa. Itu adalah roh Kristus. Sehingga Kristus adalah menjadi kehidupan setiap orang percaya. Kristus adalah DNA kehidupan kita. Nah, kita semua, apa yang kita pelajari, itu semua membuat kita bertumbuh ke arah Kristus dalam segala hal. Segala hal apa, Pak? Segala hal dalam roh, jiwa, dan tubuh. Itu sebabnya pelayanan kita adalah pelayanan rekonsiliasi, pendamaian. Di dalam roh disebut lahir baru, di jiwa disebut transformasi, di dalam tubuh kesehatan dan kesembuhan ilahi. Itu harus kita alami. Saudara, saya berdoa kita semua jemaat Cibubur City Blessing mengalami kesembuhan dan kesehatan ilahi di dalam nama Yesus. Karena itu adalah janji Tuhan untuk kita semua. Nah, proses kita belajar itu, mengeluarkan segala yang baik di dalam diri kita, itu disebut discipleship atau pemuritan. Arahnya semua adalah membentuk kita menjadi Kristus. Karena yang ditunggu oleh segala makhluk adalah anak-anak Allah dinyatakan. Bukan leader-leader Allah dinyatakan, bukan nabi-nabi Allah, bukan rasul-rasul Allah, bukan, saudara. Alkitab tidak, sekalipun itu semua hal yang baik. Tapi yang ditunggu adalah anak-anak Allah yang dinyatakan. Mengapa? Karena banyak orang menjadi pemimpin rohani belum tentu dia hidup dalam kehidupan Kristus. Bisa jadi dia hidup dengan segala programnya, dengan segala militansinya mengikut Tuhan, dengan segala aktivitasnya seperti Paulus mengatakan, mereka sangat giat tetapi tanpa pengertian yang benar. Kalau dalam perjanjian baru mereka sangat giat tetapi tanpa Kristus. Atau orang giat melayani tetapi tidak didrive oleh hukum Kristus tetapi oleh hukum-hukum yang lain. Sehingga Alkitab mengatakan Christ is become of no effect, atau Kristus menjadi tidak berefek if you are trying to be justified by the law. Kalau kita mencoba untuk dijustifikasi oleh hukum-hukum yang lain yang bukan hukum Kristus. Misalnya kita harus ini, harus begitu, mesti begini, mesti begitu. Sehingga di dalam berjalan kita bukannya tambah kuat, malah kita makin lemah dan kita jatuh terlentang. Mengapa? Karena kita menaruh beban sendiri yang bukan dari Kristus. Kalau Kristus ada di dalam kita, dia memberikan kita command, perintah, dan dia memberi kita kemampuan untuk berjalan di dalam dia. Amin, puji Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus memberkati dalam roh, jiwa, dan tubuh, saudara akan mengalami rekonsiliasi semuanya. Saudara ditransformasi, dalam roh saudara sudah tidak usah khawatir, di dalam roh saudara sudah sempurna, karena kita semua sudah dipenuhi di dalam Kristus. Jadi tidak ada masalah dengan roh kita. Sekarang jiwa kita perlu ditransformasi atau direkonsiliasi, lalu tubuh kita direkonsiliasi dengan menerima kesembuhan ilahi dan kesehatan ilahi.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.